Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Bagaimana suasana hati kalian hari ini? Bahagia, senang, sedih? Oke, ada yang lagi sedih? Ada? Yang lagi senang? Nah, mana ini semuanya? Coba, yang senang angkat tangan. Oke, yang tidak angkat tangan berarti lagi banyak utang ya. Oke. Sebelum itu sebelum mulai pelajaran ini kita membaca doa dulu ya. Oke, yang dipimpin oleh teman kalian. Coba siapa ini? Pasya, coba ke depan Pasya. Pimpin baca doa. Oke, silakan. Oke. Ya, dimulai. Baik teman-teman, sebelum memulai belajar, baiknya kita membaca doa dulu. Berdoa, berarti mulai. Doa selesai. Oke, baik. Ya, boleh duduk ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak cek dulu kerapian atribut kalian. Semuanya berdiri. Oke, berdiri. Berdiri tegak yang lurus. Oke, Aprilia berdiri, Aprilia. Oke, semua pakai dasi. Oke, menghadap sini, ngadep Pak sini. Semua pakai ikat pinggang. Pakai, alhamdulillah rambutnya juga rapi-rapi ya. Walaupun masih ada yang gondrong-gondrong sedikit ya. Oke, boleh duduk lagi. Oke, Pak periksa dulu. Alhamdulillah kelasnya ruangnya bersih ya. Jadi kalau ruang bersih itu kita belajarnya jadi tambah nyaman ya, tambah semangat dan bisa gampang masuk ke dalam memori kita ya. Otak kita memori apa bukan? Memori. Kenapa disebut memori? Karena dia menyimpan apa yang kalian lihat kalian dengar. Oke, itu namanya memori. Oke, sebelum itu kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, semuanya berdiri. Siapa dirijen? Anggun ya, coba Anggun jadi dirijen. Pimpin lagi, pimpin nyanyi. Oke, kalian apa lagunya kan? Oke, dimulai. Anggun depan Anggun. Ini sebagai menumbuhkan rasa patriotisme dalam diri kita ya, karena kita lahir, tumbuh besar, mengenyam pendidikan, mencari uang, dan kita mati juga di negara kita Indonesia ini ya. Jadi kita harus punya rasa nasionalisme. Oke, lanjut Anggun. Silap, mulai. Kasih ketukan nyanyi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Indonesia. Di sana aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Rinduan tanahku, rinduan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Oke, semuanya boleh duduk. Oke, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu terlebih dahulu ya. Bapak absen terlebih dahulu. Aditya Mukti. Saya, Pak. Oke. Apriska Median Pratama. Hadir. Aldiansyah Chandra. Oke. Alesia Laura Maya. Oke. Alisa Putra. Angelita Aprilia. Anggun Al-Hujani. Aprilia Septiani. Asep Widisa Putri. Desta Angelina. Donita. Dispet. Oke. Fasya. Ya, Febriansyah. Giovanni Alfajri. Spen. Hawal Saputra. Sakit. Hidayat Arba'in. Indah Rasiska. Irma Ramadhani. Julia Rizky. Ajis Apriansyah. Gilang Saprija. Rapi Rasmana. Marcel Irwansa. Marisa. Misa Putri. Rizky Saputra. Mana Rizky? Oh, itu Rizky Dispen juga ya? Rio Febriano. Hadir. Rizky Amelia. Rizky Ramadhani. Sinaria. Suci Intan Permatasari. Oke. Tendi Yuwan Samudra. Oke, baiklah. Materi kita hari ini tentang apa? Tentang fotografi. Oke, Bapak tanya sedikit. Apa itu fotografi? Ayo semuanya, siapa bisa jawab? Desta? Fotografi. Kemarin kan sudah fotografi. Ayo. Ya, apa? Ini atau nanti menangkap gambar dengan menggunakan cahaya melalui media seperti kamera. Oke, itu fotografi ya. Fotografi itu kata kasarnya mengubah cahaya menjadi gambar digital ya. Kalau kamera digital, kalau dia kamera analog, ya berupa gambarnya gambar analog. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang kamera ya. Salah satu kamera yang akan kita gunakan yaitu kamera DSLR ini ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kameranya DSLR. Oke. DSLR ini seperti ini bentuknya ya. Nah, bisa dilihat? Oke. Bentuknya dia agak sedikit lebih besar dari kamera mirrorless yang sudah kita bahas kemarin ya. Cuma kalian belum pernah lihat kameranya kan? Oke. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kamera mirrorless. Tapi saat ini kita akan bahas dulu tentang kamera DSLR. Nah, ini kamera ini merek apa? Canon ya. Merek Canon karena apa? Kualitasnya bagus dan harganya yang terjangkau. Jadi nanti kedepannya kalau kalian ingin belajar foto ya, belajar kamera, kamu cari saja kamera DSLR. Kalau harga barunya ini kisaran 5-6 jutaan ya. Yang baru itu kualitas yang paling bawah. Kalau secondnya dapat mungkin 1,5 jutaan ya. Nah, jadi kalau kalian mau belajar lebih dalam lagi, lebih detail tentang kamera, istilahnya itu kalian lebih puas belajarnya, kalian nabung, kalian beli sendiri. Yang second jadilah ya. Yang second juga sudah lumayan. Asal kualitasnya bagus. Oke. Oke, sekarang buat apa kita belajar ini? Tujuannya apa? Ada yang tahu? Tujuannya agar kalian lebih mengenal kamera DSLR, tahu cara mengoperasikannya, ya, tahu teknik-teknik
foto ya, teknik-teknik foto menggunakan DSLR, sudut-sudutnya bagaimana, kemudian mengganti lensa pada kamera DSLR ya. Nah, ini lensa ya. Ini lensa apa nih namanya? Ada yang tahu? Ini lensa kit. Lensa kit itu apa? Lensa bawaan. Oke. Sebelum kita mulai, ada Pak mau tanya sedikit. Tanya sedikit. Apakah kamu sebelumnya sudah mengenal kamera DSLR? Sudah apa belum? Jawab semuanya, kan tadi sudah diomongin. Hah? Apa kalian sudah mengenal kamera DSLR sebelumnya? Belum. Oke. Ada yang sudah? Belum semua ya? Anggun sudah belum? Iya, Pak. Sudah. Oke. Apa itu kamera DSLR kalau Anggun? Kamera DSLR adalah jenis kamera yang memiliki kualitas menangkap gambar dengan resolusi yang tinggi. Oke, bagus. Anggun sudah pernah yang gunain kamera DSLR ya, Pak lihat ya. Oke, nanti lebih diperdalam lagi ya. Nah, oke, baiklah. Sebelum kita memasuki materi pelajaran yang lebih dalam lagi, ingat ya, kalian belajar itu harus semangat. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang ingin belajar, tapi mereka ada keterbatasan, misalnya keterbatasan fisik, ya, keterbatasan biaya. Kemarin ada yang barengan kamu, dia pengen masuk DKP, tapi karena keterbatasan fisik, jadi dia masuknya akuntansi, ya. Karena kalau jurusan DKP kita harus banyak bergerak di lapangan, oke? Jadi kalian harus bersyukur dengan apa yang sudah kalian miliki ya. Kalian bisa belajar dengan apa? Dengan baik ya, tanpa memiliki kekurangan. Oke, kita lanjut. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke materi. Ya, seperti kalian di layar ini, kita belajar tentang fotografi. Nah, pada bagian ini kita belajar dulu tentang kamera, ya. Di sini materi kita akan pertama ini pengenalan kamera, kemudian bagian-bagian kamera DSLR, kemudian jenis fotografi passion apa yang bisa digunakan menggunakan kamera DSLR ini ya. Oke, kalian simak di depan lihat. Kemudian, oke, langsung kita masuk ke pengenalan kamera. Ini adalah pengertian kamera DSLR. Panjangannya adalah Digital Single Lens Reflex. Itu maksudnya kamera digital yang menggunakan sistem cermin otomatis dan pentaprisma atau pentramirror untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju ke viewfinder ya. Viewfinder ini untuk mencari itu fokusnya ya. Nah, bedanya dengan mirrorless kemarin apa? Bedanya dengan mirrorless apa? Kalau kamera DSLR dia punya cermin ya. Cermin namanya saja ada lens reflect. Reflect ini berarti cermin ya. Digital. Kalau mirrorless, mirror itu artinya cermin lah ya. Kalau less artinya tanpa. Berarti kamera tanpa cermin, dia tidak ada cerminnya. Dia langsung ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian kamera digital. Bagian-bagian kamera ini ada yang pertama ini kalian lihat ada tombol rana ya di sini ya. Tombol rana ini fungsinya untuk apa? Untuk mengambil gambar. Saat kalian klik action, kalian pencet gambarnya masuk ya. Itu tombol rana. Kemudian di sini ada lagi tombol kecil. Nah, ini untuk lampu self timer yang ini ya. Nah, ini lampu self. Fungsinya untuk apa nak? Self timer ini? Hah? Kalian pernah tidak waktu foto selfie studio? Kalian pakai waktu 3 detik? Ada tidak yang dalam klip? Nah, fungsinya itu ya. Jadi memberitahu kalian berapa detik waktu fotonya ya. Berkedip-kedip ya. Tik, 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 tik. Kemudian ada lagi nomor 3.
itu ada namanya dudukan lensa. Apa dudukan lensa itu? Tempat untuk memasang lensanya, nak. Namanya saja dudukan, ya. Oke, kemudian ada lagi indeks dudukan tuh maksudnya apa? Nah, indeks di sini ya. Indeks ini pas tidak kamera itu, ya. Sini kan kalau kita pasang di sini ya. Tuh, nih mau lepas bentar ya. Kalau kita pasang, nah, sampai dia bunyi cetek. Nah, berarti dia sudah pas. Oke. Kemudian lampu kilat apa? Lampu kilat nomor 5 dulu. Tombol pelepas lensa. Jadi di sini ada tombolnya, nah ya. Untuk lepas lensa kalian tahan, putar ke kanan. Nah, lepas. Oke. Kalau pasang lagi, putar ke kiri. Nah, sampai cetek. Oke. Kemudian ada lagi mirror atau cermin. Nah, kita lihat lagi. Ada cermin dalam ini. Kita buktikan ya. Buktikan. Nah, ada tidak cermin? Dia cerminnya memantul ke atas. Nah, ini namanya yang dalam ini ada namanya viewfinder. Nah ya. Viewfinder yang menangkap gambar tadi. Jadi gambar dari lensa ya dipantulkan oleh cermin ke viewfinder di atas ini. Kemudian diolah menjadi file digital, ya. Nah, di sini ada lagi mikrofon. Mikrofon di sini ya, titik 3 biasanya mikrofon ya seperti ini ya. Nanti kalian boleh lihat nih ya, ada satu ya. Mikrofon fungsinya buat apa? Buat menangkap suara ya, bukan menangkap jin ya, menangkap suara. Kemudian ada lagi lampu kilat, flash. Tahu fungsinya flash? Untuk kalau misalnya ruang gelap kita pakai flash, jadi gambarnya ada cahaya. Oke. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Coba. Ya, April apa April? Kalau untuk kamera DSLR, lensanya bisa diganti nggak? Oh, tentu bisa. Kenapa dia bisa diganti? Karena dia bisa dilepas ya. Kalau yang kita gunakan ini adalah lensa kit. Ya, lensa kit itu adalah lensa bawaan. Kita juga bisa saat beli kamera kita beli bodinya saja. Ini body ya, ini lensa. Ya. Jadi lensa ini bervariasi harganya, nak. Ada yang harganya seharga mobil Avanza, ya. Dan jenis-jenis lensa ini banyak. Ada lensa fix, ada lensa makro, ada lensa tele, kemudian lagi ada lensa fisheye dan lensa wide ya. Masih banyak lagi. Misalnya kalian pernah tidak saat kalian nonton siaran bola di TV, ya? Pernah tidak kalian lihat fotografer itu pakai kameranya kecil, lensanya panjang. Nah, itu kira-kira jenis lensa apa? Itu namanya lensa teleskoptik ya, panjangnya. Fungsinya apa? Untuk menangkap objek yang jauh sehingga dekat. Misalnya, ini si Anggun ada di pinggir jalan situ kan, misalnya jarak sini situ kan sekitar 1 meter. Nah, kita shoot pakai lensa tele, itu bisa detail ya, sampai jerawat-jerawat juga bisa kelihatan ya. Tapi kalau kualitasnya yang bagus. Oke. Oke, next. Nah, di sini ada penjelasan sedikit ya. Tombol rana untuk melepaskan rana. Ada 2 tahap dalam penekanan rana, menekan separuh tombol, mengaktifkan fungsi AF. Apa AF? Autofocus lah ya. Sedangkan menekan sepenuhnya akan melepaskan rana. Jadi kalau kamu misalnya pakai mode auto ya, autofocus ya. Misalnya kamu moto sini sinaria ya, Pak Putu ya. Cekrek, dia gambarnya kan apa itu? Memfokus dulu kan awal seperti ini belum Pak tekan separuh ya. Tombolnya dia blur. Jadi saat Pak tekan separuh dia otomatis fokusnya auto ya. Nah, kalau lensa DSLR ini, jadi kalau kita mau fokusnya tuh kita manual dari sini lah ya. Bisa manual dari sini, bisa dari sini ya. Tapi kalau mirrorless tidak pasti diputar-putar. Ya. Oke. Nah, dia ini kan kalau diputarkan dia memanjang, ya. Dia mendekat.
Oke, itu fungsi autofocus. Kalau kita tekan nian, cek, tekan penuh, dia ngambil gambar. Nah, ini lampu tadi ya. Pengurangan mata merah. Jika red eye reduction, pengurangan mata merah diaktifkan pada kamera dan Anda menekan separuh tombol rana. Kemudian kalian akan melihat lampu ini menyala apabila menggunakan lampu kilat built-in. Lampu kilat built-in ini apa maksudnya? Lampu flashnya yang sudah bawaan dari kamera. Kemudian self timer. Apabila Anda menetapkan self timer, lampu ini akan berkedip selama durasi timer sampai gambar diambil. Misalnya kalian mengatur gambar ini dalam waktu 3 detik. Berarti kamera ini kan berkedip selama 3 detik. Tik, 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 tik. Setelah 3 detik dia ngambil gambar jepretan ya. Sudah, mati. Oke. Kemudian ada lagi dudukan lensa. Kata Pak tadi ya. Bagian untuk yang menghubungkan lensa ke body ya. Lensa ini dapat ditukar-tukar ya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau, kalian pernah tidak lihat video dokumenter tentang hewan-hewan ya, misalnya moto singa, moto harimau ngerekam, itu kira-kira jarak mereka jauh apa dekat? Jauh. Kenapa tidak dekat? Ya, mereka yang jadi santapan ya. Mereka menggunakan lensa apa? Lensa tele. Oke. Oke, nanti ini kita ajarkan ya cara buka-buka lensanya ya. Kemudian ada lagi indeks dudukan lensa nih. Fungsi yang merah ini ya. Nih. Nih, ada tidak kamera Pak? Kamera ini merah. Ada? Ada kan? Nah, fungsinya ini sejajar tanda pada lensa dengan tanda ini apabila Anda memasang atau melepas lensa. Jadi posisi kalau lensanya kalian mau ganti lensa, posisi ini kan ada putih nah ya. Di sini ada putih. Jadi kalian masukkannya tanda putih ini harus di sini. Paskan tanda putih ini, kemudian baru putar. Tek. Nah, sejajarnya di mana? Soalnya di sini nah ada garis, ya. Jadi garis ini harus sejajar dengan yang warna merah ini, indeks dudukan lensanya. Oke? Oke. Nah, tombol pelepas lensa ada di sini. Kita tekan. Caranya kita tekan dulu tombol ini, kita putar ke kanan, dia akan lepas ya. Tapi saat kalian memasangnya, tombol ini tidak perlu ditekan, cukup putar ke kiri sampai bunyi tek. Oke, bunyi tek atau klik ya, tergantung kamera. Nah, ini mirror cermin ini yang di dalam tadi ya. Ini ciri khas kamera DSLR ya. Cermin ini bersifat khas untuk kamera DSLR. Cermin ini memantulkan cahaya dari lensa ke viewfinder, sehingga fotografer bisa melihat bidikan melalui viewfinder dalam waktu nyata. Oke. Kemudian mirror segala lagi berputar balik tepat sebelum melepaskan rana bidikan diambil. Ya. Ini maksudnya di dalam sini ada mirrornya tadi, ada kaca ini, pemantul ini. Saat mengambil gambar, tak ya, satu kali, ininya naik ke atas, langsung tuk, dia ngirimkan ke, mantulkan ke viewfinder. Kemudian saat mengambil gambar lagi, dia berputar lagi. Refleks ya. Begitu gambar diambil, dia otomatis ke atas lagi ya, ke viewfinder. Nah, mikrofon sudah tahu kan? Mikrofon built-in fungsinya untuk mengambil gambar, menangkap suara ya. Nah, ini lampu kilat built-in ya. Ini karena kamera ini lagi tidak aktif ya, jadi tidak bisa dibuka ya. Oke. Fungsinya adalah lampu ini dapat menembak untuk menangkap bidikan pemandangan yang redup cahaya. Lampu kilat dapat secara otomatis ditembakkan pada sebagian mode. Oke. Ini tampilan dari viewfinder, lihat. Tampilannya
Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Kita lihat keterangannya di bawah. Oke. Ini tengah ini apa namanya? Titik auto fokus, ya dah? Jadi saat kita pasang ini lensa misalnya ya, lensa ini ya. Apa? Viewfinder ini ya, viewfinder sini nah ya. Dia bisa di sini, bisa di sini, ya. Ini otomatis nak. Saat kalian dekatkan mata kalian ke sini, ini akan otomatis berfungsi aktif ya. Saat kalian jauhkan, dia ke sini. Ya, jadi di sini ada sensor ya. Nah, jadi titik autofocus tadi dia harus di tengah-tengah. Arahkan fokus ke tengah, kemudian baru jepret. Ya. Oke, ini fokusnya bisa ditentukan secara otomatis atau manual. Lanjutan lagi. Nah, ini ada kecepatan rana. Kecepatan rana ini apa, Nak? Hah? Kecepatan rana. Kecepatan rana dalam ini kan ada untuk buka-buka itu, Nak. Ini ada tak ya? Menunjukkan interval waktu selama rana terbuka. Nilai shutter speed dinyatakan dalam format setengah parameter. Namun, oke, ini contohnya nak. Misalnya kamu menangkap gambar, misalnya kamu pakai autofocus ya, pakai AF. Kamu melakukan pemotretan di ruang yang banyak cahaya. Otomatis kecepatan itu kita pilih yang cepat atau lambat. Hah? Cepat atau lambat? Coba jawab saja menurut pendapat kalian. Salah tidak apa-apa nak, kita ini belajar ya, jadi tidak akan dihukum. Menurut kalian, kalau kita mengambil gambar di ruang terbuka yang banyak cahaya atau keadaan dalam siang hari, pada siang hari ya, kira-kira rananya kita setting cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Cepat. Kenapa cepat? Ayo. Kenapa dia cepat? Karena cahaya kita di ruang terbuka yang banyak cahaya, ya. Jadi rananya cepat. Kalau rananya kita setting lambat, gambarnya putih, nak. Ya. Kamu udah lihatan gambar objek apa yang kamu foto, cuman ada putih, dia ada cahaya saja, ya. Tapi kalau kita di ruang yang minim cahaya, ya, shutter speednya kita buat jadi lambat, fungsinya agar cahaya banyak yang masuk ke dalam. Oke, paham? Paham. Nah, nilai aperture ya, nilai ini menunjukkan hingga sebatas apa bila aperture di dalam lensa terbuka. Nilainya yang lebih kecil berarti aperture terbuka lebih besar, ya. Yang mungkin cahaya dapat ditangkap. Kisaran nilai aperture yang dapat dipilih bervariasi menurut lensa yang digunakan. Oke. Oke, ISO speed. Nah. ISO. Apa fungsi ISO dalam kamera? ISO itu untuk menangkap cahaya. Kalau ruang gelap, ISO-nya besar apa kecil? Besar. Kenapa? Ruang gelap biar cahayanya banyak yang masuk ya. Kalau ruang terbuka, ISO-nya besar kecil? Kecil. Fungsinya apa? Biar kamera itu kan apa? Cahaya itu kan banyak. Jadi hanya sedikit yang diambil ya. Kalau di ruang terbuka, ISO-nya kita besarkan, apa yang terjadi? Gambarnya putih. Oke. Dari materi yang sudah Bapak sampaikan, sekarang Bapak ingin bertanya sedikit ya. Nah, menurut kalian, apakah sudah tergambar dalam diri kalian tentang fungsi tombol pada kamera DSLR? Ya. Oke, coba sebutkan tombol yang kamu ketahui. Desta, coba salah satu saja. Tombol rana. Tombol rana, fungsinya? Fungsinya untuk foto. Mengambil foto ya. Kalau ditekan separuh tombol rananya dia akan apa?
autofokus. Autofokus. Kalau ditekan full, Kan pengambilan foto. mengambil foto. Oke, baik. Jadi selain tombol itu ada fitur-fitur lain ya. Kira-kira sudah tergambar belum fitur-fitur apa? Pada kamera jelas sudah. Contohnya apa, Anggun? Coba fitur apa yang kamu ingat? Lampu kilat. Lampu kilat. Fungsinya apa? Kenapa Menambahkan cahaya. Itu kalau kita ngambil fotonya di mana? di tempat gelap? Tempat gelap atau yang minim cahaya. Oke. Oke. Nah, tadi sudah Pak jelaskan fungsi-fungsinya dan cara melepas-lepaskan lensa ini. Sekarang Bapak tanya, kalian bisa tidak nanti merakit lensa ini? Misalnya lensa ini Bapak lepaskan, kira-kira kalian bisa tidak masangnya? Bisa. Oke, bagus. Kemudian baik. Oke. Minggu depan kita akan diskusi dulu ya. Diskusi, nanti kalian buat kelompok yang terdiri dari 6 orang. Nanti Bapak paling lambat besok malam Pak minta nama-namanya. Ya. Pak minta nama-namanya. Pak minta nama-namanya dari kelompok kalian itu ya. Oke, baiklah. Dari hasil belajar kita hari ini, sekarang Bapak mau kalian mengerjakan lembar kerja ini ya. Kalian jawab apa yang ada di sini. Oke. Nanti semuanya dikumpul ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang telah disampaikan hari ini. Oke, baiklah, ini tolong dibagikan. Oke, sudah dikerjakan? Kalau sudah, coba satu baris ini satu orang ngambil, kumpul ke depan lagi. Kumpulkan. Oke. Kumpulkan lagi di sini lembar LKPD-nya. Ayo ya, ayo ini kelompok ini ayo. Ayo. Oke. Oke, ambil. Oke, silakan boleh duduk kembali yang sudah. Nah,
dari apa yang telah Bapak sampaikan melalui materi ini Bapak lihat kalian sudah ada kemajuan mengenai kamera DSLR. Nah, itu Bapak sangat mengapresiasi sekali ya, antusias kalian untuk belajar fotografi. Oke, baiklah. Dari hasil LKPD ini nanti akan Pak periksa. Dan kalau Bapak lihat jawabannya, ini sudah oke, sudah bagus ya. Nah, dari hasil ini saja Bapak lihat, dari apa yang sudah Bapak sampaikan melalui materi ini tentang kamera DSLR ini, Bapak lihat kalian itu sudah banyak mengerti ya. Alhamdulillah, sudah banyak mengerti, sudah memiliki antusias untuk menjadi seorang fotografer. Fotografer, nak, bukan fotografi ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, kalian akan Bapak minta membuat kelompok ya. Kelompok yang terdiri dalam satu kelompok itu masing-masing 6 orang ya. Nanti besok Pak kasih soal kelompoknya. Oke. Nah, untuk kelompoknya Bapak tunggu sampai besok malam. Kalian kirim nama-nama kelompok kalian ya. Via WA saja. Kalian tulis di kertas, kemudian foto kirim ke Pak langsung ya. Oke. Oke, baiklah. Pelajaran kita hari ini, mungkin materi ini sudah kita akhiri sampai sini dulu ya. Jadi sebelum itu, Bapak minta teman kalian memimpin doa penutup. Oke, Bapak minta kamu. Oke, baiklah. Silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Bapak akhiri materi ini sampai di sini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam